dengan Ahmad. Ya, siap. Ahmad sehat, Mas? Siap, Bang. Alhamdulillah. Gimana kegiatan saat ini? Lancar Ya, kerja? alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Cuman ya mungkin ada beberapa kendala sih. Oh iya. Ya. Untuk aktivitas apa aja nih? Hobi lagi ngejalanin apa? Ya, kalau saya sih kan sekarang lagi hobi di olahraga, terus ya belajar lah gitu. Belajar apa tuh? Kalau saya sekarang lebih fokus ke di bisnis aja. Wah, Iya. bisnis Iya. luar biasa nih. Baca-baca buku, artikel Iya. gitu ya, Iya. luar biasa. Nah, Ahmad, insya Allah nih, abang bahagia sekali bisa bertemu dengan Ahmad kembali nih. Udah lama banget kita gak ketemu nih. Ya, siap. Nah, insya Allah pada kesempatan di siang hari ini kita akan masuk ke sesi coaching ya. Ya. Ya, sebelumnya Ahmad tahu gak apa itu coaching? Ya, setahu saya sih coaching ya kayak pembinaan gitulah. Oh iya. Iya. Ya mungkin kalau untuk singkatnya kita Iya. itu seperti mitra, Oh. ya partnership. Iya. Nanti abang bertanya beberapa hal kepada Ahmad Iya. yang tujuannya apa untuk menggali potensi yang Ahmad miliki, yang sebenarnya ya itu hadir dari diri Ahmad sendiri, bukan dari diri abang gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti dilancarkan ke depannya ya. Ya. Oke, nih, kita mulai saja ya untuk sesinya Ahmad. Nah di sini apa nih kira-kira yang akan Ahmad fokus Ahmad pada tujuan coaching pada kesempatan di siang hari ini? Kalau saya, ya. Yang ingin Ahmad capai? Kalau saya sih, kalau yang ingin saya capai, saya sih butuh kayak motivasi gitu, terus solusi dari ketika ada kendala, terus bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya bisa dapatkan dengan mudah walaupun ada kendala ya. Nah, berarti apa? Tepatnya sih saya lebih fokus ke solusinya gitu. Apa sih yang ingin dicapainya gitu emang? Ya, kan saya kan sekarang lebih fokus ke bisnis nih. Berarti goalnya saya itu ya bisa bisnis saya sih bisa lancar lah gitu. Bisa lancar. Iya. Iya. Emang saat ini gimana bisnisnya keadaannya? Ya alhamdulillah sih ya udah ya. Tapi kalau untuk pencapaiannya sih belum sampai ke target sih, tapi ya masih sementara proses. Ya. Mungkin berkaitan dengan saat ini emang kayak omset terus juga karyawan gimana tuh kondisinya? Ya kalau karyawan sih ya karyawan sih nggak banyak amat, paling 4 sampai 5 lah. Ya. Jadi pengen ya lancar bisnisnya, pengen lancar ininya, juga punya goal bisnisnya pengen grow up gitu ya. Nah di sini mungkin kalau kita skalakan nih Ahmad nih untuk bisnis yang saat ini sedang Ahmad bangun, ya di sini kira-kira nih ada skala 1 sampai 10 ya. Iya. Ya. 1 itu jauh dari sasaran, 10 itu mendekati sasaran. Artinya 1 itu jauh banget dari goal yang ingin dicapai, 10 itu mendekati goal yang ingin dicapai. Nah, kira-kira situasi yang saat ini ada di bisnis Ahmad yang sedang dijalani ada di skala berapa? Kalau saat ini sih paling masih di 5 sampai 6 lah. 5 sampai 6. Iya. Mungkin 5 aja lah ya, Iya. kita supaya nggak bingung ya. Iya. Oh sekarang udah ada di 5 berarti ya, Iya. masih setengah-setengah gitu ya? Masih butuh perjuangan lagi itu ya. Butuh perjuangan ya. Kira-kira apa nih hambatan dalam diri Ahmad nih yang Ahmad ketahui yang membuat Ahmad itu belum mencapai goal itu, belum sampai ke skala 10. Apa nih hambatannya? Kalau untuk hambatan sih ya lebih ke diri pribadi saya sih, mungkin dari kadang disiplinnya masih kurang, terus konsisten biasa ya masih kurang, terus ya kadang bangun kesiangan gitu lah. Oh, bangun suka kesiangan. Ya itu menjadi kendala bagi saya. Oh, Iya. iya. Sip. Kalau dalam kondisi bisnis yang masih dalam skala 0 nih, apa yang Ahmad rasakan kalau situasi kayak gini? Belum mencapai goal yang diinginkan. Iya masih apa ya? Kalau perasaannya sih kan
eh, ya masih ini sih apa kayak masih gelisah lah karena belum mencapai target. Iya, jadi mungkin harus usahain lagi lah supaya bisa mencapai targetnya ya. Ya, mudah-mudahan ya nanti. Nah, di sini ada yang Abang ingin tanyakan kembali nih. Kira-kira nih Ahmad punya ide gak atau peluang apa nih yang Ahmad pikirkan pada situasi saat ini untuk mendukung Ahmad bisa mencapai tujuan dari goalnya itu? Kalau untuk idenya sih saya lebih gini apa mungkin menambah relasi lagi, terus membantu karyawan untuk bisa apa ya intinya bisa memotivasi lah supaya bisa semangat lagi. Terus ya mungkin itu sih ya memperluas relasi lah gitu biar usahanya bisa lancar gitu. Jadi kalau melakukan hal tersebut ini kira-kira dampaknya apa nih yang bisa dirasakan ketika tadi membangun relasi, memberikan motivasi kepada karyawan, apa nih dampak positifnya untuk kemajuan bisnis Ahmad? Kalau untuk dampaknya sih ya mungkin insya Allah akan bisnisnya akan bisa lancar karena bisnis itu akan bisa lancar ketika misalnya kita sebagai karyawan tidak mungkin juga bisnis bisa lancar kalau misalkan ada salah satu dari kita yang mungkin menjadi kurang semangat lagi gitu. Terus dari relasi sendiri bagaimana bisa caranya bisnis bisa lancar kalau masih kurang relasi. Betul. Selain daripada itu Ahmad, ada alternatif lain nggak potensi yang bisa dikeluarkan ataupun potensi apa nih yang sekiranya ide apa nih yang selain daripada ide yang tadi yang bisa menjadi alternatif? Kalau sebagai alternatifnya sih ya mungkin dari ini mungkin bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berpengalaman, kayak ya orang yang mungkin kalau kita bicara masalah bisnis yang mungkin kita konsultasi sama orang-orang yang mumpuni dalam dunia bisnis lah. Betul. Terus ya banyak belajar lagi lah gitu dari mungkin dari YouTube apa segala macam. Ya. Siap. Nah, dari beberapa ide dan peluang tadi ya, kira-kira solusi yang terbaik yang paling memungkinkan pada situasi saat ini apa yang bisa dilakukan? Dari beberapa ide tadi yang dijabarkan seperti memotivasi karyawan ya, terus juga membangun relasi, belajar lagi. Apa nih kira-kira yang bisa banget saat ini dilakukan? Apa kira-kira? Ya untuk ini mungkin dari saya sih ya mungkin dari ini saja, dari konsisten terus ya lebih semangat lagi lah, terus optimis. Ya. Terus ketika Ahmad apa nih yang Ahmad rasakan ketika Ahmad mengambil solusi tersebut kayak tadi ya untuk bangun relasi dan apa yang Ahmad rasakan kira-kira kalau ngambil solusi tersebut? Ya mungkin agak lebih mudah lagi lah ketika saya mengambil solusi seperti itu kemudian akan membantu saya lebih untuk menjalankan bisnis saya lebih dari yang tadinya mungkin agak susah jadi lebih mudah. Oke. Nah, selanjutnya nih Abang juga pengen bertanya ya. Jadi biar ini aja ya nanti jawabannya yang memang Ahmad pikirkan untuk membangun bisnis yang memang udah dijalani juga ya. Nah ini nih selanjutnya nih rencana ataupun langkah-langkah kan tadi udah ada solusinya nih. Langkah awal gitu yang akan dilakukan dari solusi tersebut untuk mencapai tujuan Ahmad. Langkah-langkah dari tadi ide tadi apa nih ketika dilakukan langkah awal apa yang bisa Ahmad kerjakan? Ya saya untuk langkah awalnya sih mulai dari perbaikan kalau berbicara masalah produknya mungkin
itu mungkin dari produknya kita mungkin dari perbanyak lagi, terus kita ke sosialisasi ke semua orang untuk menambah relasi, untuk untuk mencapai target. Terus ya mungkin segitu sih. Ada gak perencanaan waktu, apa nih ukuran, ya mohon maaf nih, bagaimana perencanaan waktu dari langkah-langkah tadi, mulai kapannya ya perencanaan waktunya dilakukannya? Ya kalau saya sih mungkin untuk perencana waktunya sih mungkin dari kemarin-kemarin. Nah untuk targetnya sendiri itu sekitar 2 tahunan ke atas lah. Ya gitu. 2 tahunan ke atas ya. Jadi mulai membangun ya relasi. maksimalnya 2 tahun lah gitu. Sip. Nah untuk saat ini apa yang Ahmad butuhkan? Dukungan apa? Contoh ya sumber daya gitu. Apa yang Ahmad butuhkan untuk mencapai sasaran tadi dari langkah-langkah tadi? Oke, kalau untuk yang dibutuhkan sih ya dari kayak apa ya? Mungkin dari pembinaan, terus agar bisa mencapai suatu tujuan, mungkin dari pembinaan, terus gimana cara ini dapatkan solusi dari kendala sini. Nah ini yang terakhir, mungkin beberapa hal yang akan abang sampaikan ya. Apa nih kesimpulan yang Ahmad dapatkan dari sesi coaching ini sama abang? Ya kesimpulan yang pertama bisa konsisten, semangat, terus memperbaiki menjadi yang lebih baik lagi, terus menambah relasi dan sebagainya. Oke. Nah bagaimana komitmennya nih untuk menjalankan langkah-langkahnya? Ya untuk komitmen ya mungkin dari tetap semangat lah gitu. Ya komitmennya siap ya, siap ya untuk dilakukan ya. Nah dan yang terakhir, kira-kira siap untuk nanti saya ya akan ngecek untuk ininya untuk langkah yang sudah dilakukannya dan tindak lanjut berikutnya nih Ahmad nih. Silakan untuk menentukan tanggal dan waktu pertemuan coaching ini. Kalau mungkin dari sebulan dari sekarang ya. Sekarang kan tanggal 10 nih. Ya mungkin bisa di tanggal 10 sampai 11 lah gitu. Bulan depan. Ya. Mudah-mudahan nanti ada progres yang di ini ya. Oke. Mudah-mudahan itu mungkin sesi coachingnya. Sebenarnya sih masih lama, mungkin ini untuk mengawali saja untuk sesi coaching ini. Oke, terima kasih Ahmad. Sukses selalu.